Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Naswa Kamila Fabialin dari kelas 9C. Di sini saya akan menyampaikan tentang kisah inspirasi saya yang berjudul Lalai Membawa Celaka. Di sebuah kampung, hiduplah seorang wanita yang hidup bermegah-megahan dan sangat kaya raya. Ia biasa disapa dengan nama Bu Risa. Bu Risa ini memiliki 23 cabang toko kue yang sudah tersebar di berbagai wilayah. Setiap hari, Bu Risa ini selalu pamer kepada tetangga-tetangganya bahwa ia baru saja membeli barang-barang mewah dan memiliki harga yang sangat fantastis. Mulai dari perhiasan, kendaraan, tas, sepatu, dan barang-barang lainnya yang memiliki harga jutaan rupiah hingga miliaran rupiah. Hal itu membuat tetangga-tetangga Bu Risa ini tidak menyukai kesombongannya dan sikapnya yang selalu merendahkan tetangga-tetangganya tersebut. Bu Risa ini juga memiliki hobi merawat diri. Ia seringkali konsultasi kepada dokter kecantikan untuk mempercantik wajahnya dan merawat tubuhnya agar tetap ramping. Ia sangat takut sekali jika wajahnya keriput, badannya berisi, dan ia menjadi berubah tidak cantik lagi. Hal ini membuat Bu Risa ini menjadi lupa kepada Allah, lalai beribadah, tidak pernah sholat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Karena ia terlalu sibuk memikirkan harta dan kecantikannya. Yang ada di pikirannya adalah uang, dan uang. Pada suatu saat, ada salah satu karyawan dari toko kue Bu Risa ini yang jatuh sakit. Untuk itu, Bu Risa segera menemuinya dan membawanya ke rumah sakit. Hingga pada waktu malam hari tiba, Bu Risa baru saja sampai di rumahnya. Ia terlihat sangat lelah dan mengantuk, sehingga Bu Risa lupa menutup jendela ruang tamunya dan ia tertidur pulas di kamarnya. Lalu tanpa Bu Siska sadari, ada 3 maling yang masuk melalui jendela ruang tamu tersebut. Maling tersebut mencuri perhiasan, 6 tas branded, dompet berisi uang, bahkan kartu ATM. Waktu pagi hari pun tiba. Bu Risa bangun tidur dan menuruni anak tangganya menuju ruang tamu. Betapa kagetnya Bu Risa ketika melihat kondisi ruang tamunya yang sangat berantakan. Bahkan ada beberapa lemari yang rusak dan pecah. Setelah ia periksa kembali, ternyata banyak sekali barang-barang yang ia miliki tersebut hilang. Bu Risa langsung sangat panik dan ia melaporkan kepada Pak RT dan polisi setempat untuk menindaklanjuti maling-maling tersebut. Setelah sekian lama menunggu, maling-maling tersebut tidak kunjung ditemukan. Semakin hari, Bu Risa pun semakin cemas dan sedih memikirkan barang-barangnya tersebut yang hilang. Ia menjadi bingung harus berbuat apa agar barang-barang tersebut dapat kembali. Menurut Bu Risa, jalan satu-satunya adalah mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk menenangkan pikirannya yang sedang bingung. Setelah peristiwa tersebut terjadi, hati Bu Risa tak kunjung sedikit pun untuk berubah. Ia tetap menjadi pribadi yang sombong dan semakin lalai beribadah. Bahkan ia belum merasa puas, cukup dan bahagia atas semua harta yang ia punya di dunia ini. Setiap malam, setiap hari, Bu Risa selalu memikirkan bagaimana agar bahagia dan bisa menikmati seluruh hartanya. Semakin hari, semakin memburuk pula kondisi Bu Risa ini. Karena ia terlalu berlebihan dalam memikirkan hal tersebut dan ia kebanyakan menggunakan obat-obatan terlarang. Akhirnya, Bu Risa pun menghembuskan nafas terakhir tanpa membawa seluruh harta dan uang yang ia punya. Dari cerita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput. Yang kita bawa setelah mati nanti adalah amal dan ibadah kita selama di dunia. Bukanlah harta, kekayaan, atau apapun itu. Setiap manusia memiliki ujian dan cobaannya masing-masing. Bahkan ujian itu tidak melulu sakit, kesusahan, kesedihan. Namun juga ada ujian yang lain berupa kebahagiaan dan keberhasilan. Allah tuh telah menguji kita seberapa besar rasa syukur kita atau kita semakin sombong. Kita harus senantiasa mengingat bahwa mudah bagi Allah untuk menarik kebahagiaan kita yang kita miliki sekarang. Dan kita harus mengingat bahwa kita memperbanyak bersyukur, maka Allah juga akan memperbanyak nikmat kepada kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.